Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekarang kita akan memasuki bab baru, masih tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun beliau memberi judul bab ini berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya zalim. Walaupun keduanya zalim. Nah, kalimat yang terakhir ini poin baru dalam bab ini. Kenapa beliau bawakan bab ini? Karena ada kemungkinan sebagian orang tidak mau berbakti kepada orang tuanya dengan alasan orang tuanya zalim. Zalim itu bisa bermakna menelantarkan anaknya. Zalim itu bisa bermakna nggak peduli dengan anaknya, sehingga si anak ini nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, nggak dapat perhatian dari orang tuanya, bahkan mungkin nggak pernah melihat ayahnya atau ibunya. Karena begitu lahir langsung ditaruh di panti asuhan, padahal orang tuanya mampu. Dalam kondisi seperti ini, tetap wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya apa? Zalim. Kenapa demikian? Karena kewajiban berbakti kepada orang tua Allah yang memerintahkan. Kewajiban orang tua memperhatikan anaknya Allah juga yang memerintahkan. Ada dua kewajiban. Orang tua wajib memperhatikan anaknya, anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya itu tidak gugur manakala orang tua tidak menunaikan kewajibannya. Kewajibannya masing-masing. Kewajibannya masing-masing. Orang tua punya kewajiban mendidik anak. Ketika dia tidak menunaikan, maka itu pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, dan dia akan menunaikan, akan mempertanggungjawabkan kewajiban itu di hadapan Allah. Gak bisa alasan kenapa gak berbakti sama orang tua, karena orang tua gak peduli sama saya. Enggak, itu kewajiban dia. Kewajibanmu adalah berbakti. Mari kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis Imam Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini ya'ni minal jannah. Ketika ada seorang anak muslim punya dua orang tua muslim juga, kemudian setiap harinya anak tersebut berbuat baik kepada orang tuanya muhtasiban. Perhatikan, dalam rangka mencari pahala dari Allah. Jadi bukan balas jasa. Kalau alasannya balas jasa, orang tua nggak berjasa, ya berarti saya nggak perlu balas. Bukan, muhtasiban. Kita berbakti kepada orang tua karena Allah yang nyuruh. Kita nyari pahala dari Allah, bukan untuk tebus jasa. Siapapun anak yang berbuat bakti kepada orang tuanya dalam rangka mencari pahala dari Allah, Allah pasti akan bukakan dua pintu surga untuknya. Kenapa dua?
Kenapa dua? Karena pintu surga bapak dan pintu surga ibu. Lah, kalau salah satunya sudah meninggal gimana? Tinggal berapa? Tinggal satu. Kata beliau, wa in kana wahidan fawahidun. Kalau tersisa satu, ayahnya atau ibunya, kemudian dia terus berbakti kepada orang tersebut, kepada orang tua tersebut, entah ayah entah ibunya, maka akan dibukakan satu pintu surga untuknya. Bersyukur yang masih punya dua pintu. Bersyukur yang masih punya satu pintu. Yang enggak punya gimana? Ada pembahasan khusus. Ada pembahasan khusus berbakti kepada orang tua ketika tidak ada, sudah tidak ada. Kemudian beliau melanjutkan, wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan pernah ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepada dia. Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho sama anak tersebut sampai orang tuanya ridho dan memaafkan anak itu. Kila, ada yang bertanya, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada anaknya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kan tadi kan lagi membicarakan wajib berbakti kepada orang tua, bisa masukkan surga. Kalau kita bikin marah, maka orang tua selama tidak memaafkan Allah nggak akan ridho. Nah, kalau orang tuanya zalim gimana? Wa in zalamahu, gimana kalau orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya, nggak peduli dengan anaknya, menelantarkan anaknya? Apa kata Ibnu Abbas? Wa in zalamahu, sekalipun kedua orang tuanya zalim. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak melihat apakah orang tuanya baik atau tidak baik. Kalau orang tua yang zalim wajib kita bekteni, apalagi orang tua yang enggak zalim. Kalau orang tua yang enggak baik sama anaknya harus kita baktini, apalagi orang tua yang baik kepada anaknya. Ini lebih wajib untuk kita baktini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadis ini hasan menurut sebagian ulama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.